Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين ثم أما بعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Kita sekarang masuk di bab ad-da'wah ila syahadat la ilaha illallah. Berdakwah kepada kalimat syahadat la ilaha illallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jika kita melihat urutan dari bab-bab yang disampaikan oleh penulis kitab ini, kita akan mendapati bahwa tartib atau urutan dari bab-bab yang beliau sampaikan di dalam kitabnya ini satu dengan yang lainnya sangat erat kaitannya. Artinya ini tartib yang sangat baik sekali. Dari mulai bab pertama yang sudah kita lewati, bab kedua, bab ketiga, dan seterusnya, kita akan mendapati tartib yang sangat baik sekali. Jadi seorang hamba Allah setelah dia memahami hakikat daripada tauhid, memahami kewajiban besar untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu memahami tentang fadail, ya, keutamaan dan juga keistimewaan daripada tauhid. Juga setelah kita memahami kondisi dari para tokoh tauhid, dan setelah kita memahami hakikat dan juga bahaya daripada kesyirikan, maka para jamaah yang dirahmati Allah, setelah itu semua yang sudah dibahas di bab-bab sebelum ini, tentu tidak akan sempurna iman dan tauhid seseorang kecuali dengan dia mendakwahkan tauhid ini kepada orang lain. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, bab ini juga memotivasi kita semua untuk punya peran aktif, ya, di dalam dakwah tauhid. Karena ya seorang mukmin harus berusaha, ya, tidak hanya soleh untuk dirinya, tapi dia juga berusaha mensolehkan orang lain. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di satu surat yang sering kita dengar dan mungkin sering kita baca di dalam salat-salat kita. Allah berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar tenggelam di dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan 4 golongan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, mereka beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling nasihat menasihati, wasiat mewasiati dalam kebenaran dan juga kesabaran. 2 poin pertama, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di kitab tafsirnya, 2 poin pertama, iman dan amal saleh ketika ada pada diri seseorang, maka dia sedang berusaha menyempurnakan dirinya.
Adapun 2 poin berikutnya, ketika ada pada diri seseorang, maka sesungguhnya dia sedang berusaha juga menyempurnakan orang lain. Iman dan amal soleh mensolehkan diri sendiri. Kemudian para jamaah, tawassaw bil haq, tawassaw bis sabar, ini peran aktif untuk mensolehkan orang lain. Nah, disinilah nilai-nilai dakwah. Disinilah nilai-nilai amar ma'ruf, nahi mungkar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan tidak ada dakwah yang paling mulia kecuali dakwah yang telah diemban, yang telah diusung dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Ketika fokus dakwah mereka adalah dakwah tauhid, maka berarti semulia-mulia dakwah adalah dakwah tauhid. Karena tidak ada seorang nabi dan rasul pun yang meninggalkan dakwah ini. Semuanya mendakwahkan tauhid. Al-anbiya dinuhum wahid. Ya, kata Nabi, para nabi itu agama mereka sama, satu, yakni Islam. Syariatnya yang berbeda-beda. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga mengatakan walaqad arsalna, sungguh walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah, sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Semuanya sama, mendakwahkan kalimat yang sama, ani'budullaha wajtanibut taghut. Mereka menyerukan kepada masing-masing umatnya, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kata para ulama, ini makna dari la ilaha illallah. Jadi semua nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada masing-masing umat, dakwah mereka sama, dakwah la ilaha illallah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka tidak ada dakwah yang paling mulia kecuali dakwah tauhid. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW juga menjelaskan di dalam banyak hadis, memotivasi kita semua bagaimana kita punya peran aktif di dalam menyebarkan kebaikan. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Derajat hadis ini hasan, dihasankan oleh Imam Al-Albani. Kata Nabi, fatuba liman ja'alallah miftahal khair ala yadayhi. Fatuba, maka tuba. Tuba ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah keberuntungan, kebahagiaan. Sebagian mengatakan tuba itu syajaratun fil jannah, ya, satu nama pohon di surga. Ya, 2 makna ini saling berkaitan. Orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan. Beruntunglah, berbahagialah dan surgalah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Masya Allah para jamaah, dan tidak ada kebaikan yang paling agung, kebaikan yang paling besar kecuali kebaikan tauhid ini. Karena tauhid asas kulli khair. Dia asas dari setiap kebaikan. Oleh karenanya 2 kalimat syahadat disimpan, diletakkan di nomor pertama dari rukun-rukun Islam. Menunjukkan bahwasanya salat, puasa, zakat, haji tidak akan bisa bermanfaat kecuali dengan adanya 2 kalimat syahadat ini. Ya. Ibarat kata para jamaah, kalau ada 5 balok begitu ya, ada 5 balok, bisa nggak 4 balok itu ya tanpa balok yang di bawah? Ini ada tumpukan balok nih 4 ya, ada 5, bisa nggak ya yang di bawah kita ambil, kemudian yang 4 itu tetap kokoh berdiri, bisa nggak? Bagaimana caranya? Ini ada balok mainan anak-anak itu. Ada 5 balok numpuk. 5 balok numpuk. Barakallahu fiikum. Bisa enggak balok paling bawah kita ambil, kita hilangkan, kemudian yang 4 itu bisa kokoh berdiri? Bisa enggak kira-kira? Nah, itu perumpamaan bahwa salat, zakat, puasa dan haji tidak akan bisa bermanfaat, berdiri kokoh, menghasilkan pahalanya kalau kemudian pondasi dasarnya enggak ada. Apa tadi pondasi dasarnya? Rukun Islam pertama 2 kalimat
syahadat. Nggak akan bisa tegak. Pasti roboh. Maka perhatian seorang muslim lebih fokus kepada 2 kalimat syahadat ini. Karena inilah yang menjadi asas dari amal-amal ibadah yang lainnya. Tidak ada ini maka tidak ada yang lain. Oleh karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, kita di sini dibimbing kalau kita sudah paham hakikat tauhid, kewajiban tauhid, setelah kita memahami bagaimana keistimewaan daripada tauhid yang sedemikian rupa agung dan besarnya, kita juga sudah menjelaskan bagaimana kondisi para tokoh tauhid. Sudah juga dibahas tentang hakikat daripada kesyirikan, bagaimana bahaya kesyirikan. Maka ketika ini sudah dipahami semua, harusnya mendorong kita, menggerakkan jiwa raga kita untuk kemudian berbagi dalam kebaikan yang agung ini. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Fatuba liman ja'alallah ala miftahal khair ala yadayh. Dan sebaliknya kata Nabi SAW, wa wailun, dan neraka wail. Ya, wail itu satu wadi, satu lembah di neraka jahanam. Sebagian menjelaskan wail itu adalah kerugian, kebinasaan, kesengsaraan yang tidak ada batasnya. Wail bagi siapa? Liman ja'alallah miftahal syarri ala yadayh. Bagi mereka yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pembuka pintu-pintu keburukan. Jadi dalam hidup ini kita harus berusaha menjadi pembuka pintu kebaikan. Jangan menjadi penutup pintu kebaikan. Buka pintu kebaikan untuk orang lain. Kita jadi wasilah terbukanya pintu kebaikan untuk orang lain. Dan tadi kita sampaikan tidak ada kebaikan yang paling agung kecuali kebaikan tauhid ini. Dan tidak ada keburukan yang paling mengerikan kecuali keburukan kesyirikan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di riwayat yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, derajat hadisnya sahih dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh." Sebaik-baik kalian, Nabi ketika ditanya siapa yang terbaik di antara kami dan yang terburuk di antara kami, maka Nabi menjelaskan, sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan yang tidak dikhawatirkan keburukannya. Ini sebaik-baik kalian. Sebaik-baik kalian adalah yang diharapkan kebaikannya dan tidak dikhawatirkan akan keburukannya. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian, man la yurja khairuhu, orang yang tidak diharapkan kebaikannya, wala yu'manu syarruh, dan selalu dikhawatirkan keburukannya. Jadi kalau orang ketemu kita, berpapasan dengan kita, berinteraksi, komunikasi dengan kita, apa yang diharapkan oleh orang dari kita? Kalau yang diharapkan dari kita adalah kebaikannya, para jamaah yang dirahmati Allah, maka berarti kita menjadi kriteria orang yang terbaik. Dan lagi-lagi tidak ada kebaikan yang lebih mulia, yang lebih agung daripada kebaikan tauhid. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Ahli tauhid itu orangnya tenang, orangnya tumakninah. Ketika dia bersama orang lain juga menyebarkan ketumakninahan bagi orang lain. Kenapa? Karena sandaran jiwa raganya hanya Allah. Dia tidak pernah berharap kepada siapapun dari makhluk Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Orang paling bahagia itu ahli tauhid. Ya, dan orang yang paling sengsara itu ahli syirik. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, maka berusahalah kita punya peran aktif di dalam mendakwahkan tauhid sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, saya sering sampaikan masing-masing kita harus jadi dai. Baik dengan skala kecil, menengah, atau lebih luas lagi. Masya Allah. Masing-masing kita harus jadi dai. Setidak-tidaknya untuk diri kita sendiri, untuk istri dan anak-anak kita. Ya tidak? Ya. Antum bikin kajian tauhid bersama istri dan anak-anak antum di rumah. Di rumah. Supaya menyebar ini kebaikan tauhid ini. Banyak anak-anak kita, para jamaah, diracuni oleh perkara-perkara yang merusak tauhid mereka. Anak-anak kecil kita saat ini, para jamaah, mau pipis saja nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut momo. Momo itu apa? Ada yang pernah
papasan sama Momo. Gak tahu ya istilah Momo ini dari siapa? Momo itu apa, Ikhwan? Hah? Apa nama lain hantu itu? Ada istilah zaman sekarang tuh apa? Apa Ikhwan? Ada di medsos kok ramai itu. Ya, antum bukan ahli medsos ya. Bagus kalau begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, itu anak-anak kita sekarang, gitu. Masya Allah, takut Momo, ya, takut zombie, zombie ya? Betul. Zombie itu apa Ikhwan? Nah, anak-anak kita tahu zombie. Apa itu zombie? Hantu yang kayak di YouTube begitu. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini contoh kecilnya dan banyak lagi hal-hal yang kemudian bisa merusak akidah mereka. Saya pernah lihat ya anak-anak masih pakai seragam SD itu. Waktu saya tinggal di satu tempat, itu anak-anak itu nulis-nulis sesuatu di batang pohon. Batang pohonnya gede, bagus pohonnya. Ya segede inilah batang pohon, segede tiang ini. Saya kaget itu mereka bergerombol ada berapa orang. Pas saya tanya, ngapain kalian di sini? Om katanya, ini kita lagi nulis-nulis sesuatu. Nulis apa itu? Kita kalau nulis sesuatu di sini, ya itu nanti akan terkabul katanya. Jadi dia nulis misalkan saya pengen dapat pacar si fulan, gitu. Begitu. Nanti katanya betulan dapat. Ya saya pengen lulus ujian. Nah ini dari mana mereka punya keyakinan seperti itu bahwa pohon itu bisa mengabulkan permintaan, kemudian mengabulkan cita-cita. Dari mana mereka dapat itu semua? Ini anak-anak sekolah kita, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini anak-anak SD. Nah ini satu contoh ya bahwa ternyata banyak sekali di sekitar kita hal-hal yang kemudian bisa merusak iman, bisa merusak akidah dan tauhid kita. Ya orang-orang tua mungkin juga demikian. Ya, banyak yang kemudian suudzon kepada Allah. Mereka berburuk sangka kalau cari rezeki dengan yang halal itu Allah nggak akan ngasih. Akhirnya mereka nekat menggunakan cara yang haram. Dengan lantang mengatakan kalau nggak seperti ini kami makan dari mana? Ini kan lancang sama Allah. Disangkanya kalau cari rezeki yang halal, yang thayyib, Allah tuh nggak akan ngasih. Semenjak kapan Allah itu membatasi rezekinya para jamaah? Sedangkan Allah menamakan dirinya Ar-Razzaq, zat yang maha memberikan rezeki. Jangankan manusia, apalagi mereka yang berusaha jadi orang soleh. Binatang melata sekalipun, jaminan Allah rezekinya. Orang sekarang kan begitu Pak. Gak yakin dengan rezeki Allah. Suudzon kepada Allah. Kalau pakai yang halal, pakai cara yang thayyib, Allah gak akan ngasih rezeki. Akhirnya apa? Nekat mereka pakai cara-cara yang haram. Dengan kemudian lantang mengatakan, ya begini kami. Kalau gak seperti ini, dari mana kami dapat makan? Dari mana kami dapat rezeki? Na'udzubillah. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Banyak sekali ya contoh-contoh kasus yang kemudian kalau dakwah tauhid ini tidak disebarkan akan banyak manusia terjatuh ke dalam kesyirikan. Ketika kesyirikan merajalela, maka bencana, musibah juga akan merata di mana-mana. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, dalam hidup ini selalu ada dua kekuatan yang saling bersaing. Ya, kekuatan kebaikan, kekuatan keburukan. Maka jangan pilih rombongan yang berusaha untuk kemudian menebarkan kekuatan keburukan dan kejahatannya. Tapi kita harus berusaha di rombongan ini. Rombongan yang selalu menyebarkan kebaikan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun mereka berada. Dan kebaikan yang paling inti adalah kebaikan tauhid ini. Maka di bab ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan dibimbing. Ya bagaimana kita berusaha menyempurnakan iman dan tauhid kita dengan sesungguh-sungguhnya, sebenar-benarnya,
dengan cara kita mendakwahkan tauhid ini. Ada 3 dalil yang disampaikan oleh muallif di dalam bab ini. Qala rahimahullahu taala wa qauluhu ta'ala. Dalil pertama beliau sampaikan dan nukilkan surat Yusuf ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, inilah jalanku, inilah agamaku. Ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian semua, mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini sedang menjelaskan tentang prinsip jalan hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Apa prinsipnya? Ana wa manittaba'ani. Prinsipnya Nabi dan orang-orang yang setia mengikuti Nabi dengan sebaik-baiknya. Ternyata prinsip hidup mereka adalah dakwah. Ad'u ilallahi. Mereka berdakwah kepada Allah. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Masya Allah. Ini prinsip hidup ya para nabi dan rasul. Dan sudah terbukti mereka orang-orang yang mulia. Mereka orang-orang yang dimuliakan Allah, diselamatkan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengisi tinta-tinta sejarah dengan tinta emas. Begitu ya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun seharusnya demikian. Menjadikan prinsip hidup itu adalah prinsip hidup dakwah. Sering kita sampaikan para jamaah, dakwah ini ya, tidak mesti kita harus jadi seorang alim, seorang ustadz, begitu ya, seorang syekh yang kemudian mendakwahkan ya materi-materi dakwah. Thayyib, ini intinya. Tapi sesungguhnya kita bisa ikut berandil di dalam masalah ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Intinya kita punya peran aktif di dalamnya ya. Sesuai dengan kemampuan kita. Tadi skala kecil minimal di keluarga kita. Suami itu kan pimpinan rumah tangga. Dia harus bertanggung jawab ya terhadap pendidikan istri dan juga anak-anaknya. Maka ajari istrinya, ajari anak-anaknya. Ada waktu rutin untuk kumpul kemudian belajar bersama. Kita yang membimbing sebagai suami. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini kegiatan dakwah. Ini kegiatan dakwah. Bahkan kegiatan dakwah yang seperti ini yang sesungguhnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangan sampai kita dakwah kemana-mana, anak istri terbengkalai. Nah ini aib para jamaah yang dirahmati Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini jelas Allah memerintahkan kita menjaga diri kita kemudian keluarga kita dari api neraka. Allimuhum wa adibuhum, kata para ulama. Ajari mereka ilmu, ajari mereka adab. Ilmu yang paling asas ilmu tauhid. Adab yang paling asas adalah adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajari itu. Ini perintah dari Allah. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Sehingga ketika masing-masing kaum muslimin berperan aktif dalam dakwah ini, maka para jamaah yang dirahmati Allah, kemanfaatan, kemaslahatan, ketumakninahan, kebahagiaan dunia dan juga akhirat akan mereka dapatkan. Dan Masya Allah para jamaah, tidak ada dakwah yang paling membantu pemerintah kita kecuali dakwah tauhid. Tidak ada. Coba perhatikan, masing-masing orang berdakwah dengan gayanya. Ada yang dakwah pakai jalan ini, jalan itu.
Tapi dakwah tauhid, ya, dakwah tauhid para jamaah, ini secara otomatis kalau orang bertauhid nggak ada yang namanya kriminalitas. Begitu kan? Nanti akan ada penjelasan tentang Mu'adz bin Jabal yang Nabi utus ke negeri Yaman. Perintahnya sama, pesan wasiat dari Nabi, dakwahkan tauhid. Padahal di dalam sejarah para jamaah, ketika itu ahlul Yaman, kondisi orang-orang Yaman, ya, di samping mereka beragama Yahudi dan Nasrani, itu kriminalitas merajalela di tengah-tengah mereka. Tapi ternyata inti dakwah yang dipesankan oleh Nabi tetap dakwah tauhid. Karena ini pondasi dasar. Orang kalau bertauhid kepada Allah, maka hilang segala keburukan yang ada pada dirinya. Kalau orang kemudian syiriknya bisa hilang para jamaah, imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan punya kesadaran yang sangat tinggi untuk bisa meninggalkan semua dosa dan maksiat. Akan mudah baginya meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Ketika apa? Punya akidah yang kuat. Lihat para sahabat. Para sahabat, sebagian mereka para jamaah itu sudah mendarah daging yang namanya khomer, kan begitu. Ketika turun syariat tentang pengharaman khomer, begitu mudah bagi mereka untuk meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka sudah terbina imannya, sudah kuat imannya. Ibarat kata imun di dalam jiwanya ini sudah kuat. Maka virus apapun yang akan datang kepada dirinya, dia akan kokoh, kuat, tidak akan tumbang. Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini prinsip jalan hidupnya para nabi dan juga orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik. Prinsipnya adalah dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengajarkan sunnah, mengajarkan syariat nabawiyah kepada umat manusia, menjelaskan kepada mereka bahwa prinsip hidup beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau adalah dakwah, mendakwahkan agama Allah, mendakwahkan manusia kepada tauhidullah, dan menjelaskan bahwa beliau beserta orang-orang yang setia mengikutinya dengan baik, mereka semua berdakwah di atas dasar ilmu, di atas dasar hujjah, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Kemudian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan Allah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutunya, baik dalam masalah rububiyahnya, uluhiyahnya, juga asma dan sifatnya. Maka Nabi dan juga orang-orang yang besertanya menyatakan berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan juga orang-orang musyrik. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita simpulkan beberapa faidah dari ayat ini. Yang pertama, jelas ya, tadi kita sampaikan ayat ini menjelaskan tentang prinsip hidupnya Rasulullah dan juga orang-orang yang setia mengikutinya. Itu prinsip dakwah, mengajak manusia kepada tauhidullah. Kemudian yang berikutnya, keikhlasan. Keikhlasan merupakan sebuah kewajiban yang paling mendasar dalam berdakwah kepada agama Allah. Ini diambil dari kalimat ad'u ilallah. Aku menyeru berdakwah kepada kalian, mengajak kalian kepada Allah. Berarti bukan kepada diri sendiri, bukan kepada masjid, bukan kepada yayasan, bukan kepada apapun dari atribut duniawiyah. Begitu. Jadi dakwah itu kepada Allah, mengajak manusia kepada Allah. Nggak pakai apapun, ya, nggak pakai apapun, nggak pakai embel apapun. Ajak manusia supaya menghadap kepada Allah dengan akidah tauhid dan menjauhkan kesyirikan dari kehidupan mereka. Apakah mereka bersama dengan kita di satu masjid, di satu komunitas, di satu lembaga, di satu yayasan, ataukah tidak?
Yang penting mereka semua menghadap kepada Allah dengan akidah tauhid yang benar. Jadi dakwah itu bukan kepada kelompok, dakwah itu bukan kepada diri sendiri. Ya, sebagian orang kan begitu. Ayo kamu ikut pengajian saya, nanti sudah 5 bulan kita didik, kamu harus baiat kepada saya. Begitu kan? Ini kalau ada pengajian isinya baiat-baiat, ini dipastikan tidak benar para jamaah. Tidak benar. Baiat itu kepada Amirul Mukminin, bukan kepada ustadz di pengajian. Ya. Dan yang model begitu tuh banyak sekali. Terus amirnya yang benar yang mana? Kalau setiap ustadz ngisi pengajian kemudian membaiat jamaah, ya ketika tidak mau dibaiat akhirnya dikucilkan, dihajar. Ya, imma bersama kami, imma keluar dari kami, begitu. Nah, ini bukan dakwah kepada Allah. Dakwah kepada Allah tidak seperti itu. Mengajak manusia ibadah ke Allah yang benar. Bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak kepada atribut apapun, bendera apapun, tidak ada. Ajak manusia kepada Allah. Ajak manusia memahami agama ini dengan baik dan benar, mempraktekkan agama ini dengan baik dan benar, mendakwahkan agama ini dengan baik dan benar. Begitu dakwah. Ini yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan juga orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ad'u ilallah. Ad'u ilallah. Aku dan orang-orang yang mengikutiku menyeru manusia kepada Allah. Ini pentingnya keikhlasan. Di dalam kewajiban dakwah harus ikhlas. Para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, dakwah kepada agama Allah itu harus ditegakkan di atas dasar ilmu dan juga hujjah, ala basiratin, ilmu dan keterangan yang nyata. Jadi dakwah itu harus ilmiah, jelas dasarnya dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari atharnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga apa yang dijelaskan oleh para ulama Rabbani dari zaman ke zaman. Nah, ini basirah, ya, di atas keterangan dan petunjuk ilmu yang nyata. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini juga bisa kita mengambil pelajaran wajib hukumnya berlepas diri dari perbuatan syirik, sekaligus juga pelakunya, dan itulah makna Islam. Al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari perbuatan syirik dan juga pelakunya. Ini diambil dari kalimat wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku tergolong orang-orang musyrik. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini juga kita bisa mengambil pelajaran tentang syarat kedua dari diterimanya amal selain ikhlas. Apa itu? Mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa manittaba'ani. Harus ada ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat yang mulia ini kita juga wajib memahasucikan Allah Subhanahu Wa Taala dari segala yang tidak layak baginya. Wajib mentasbih Allah. Mentasbih Allah itu apa? Mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Allah. Jadi jangan sampai kita meyakini tentang Allah apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya tasbih. Jadi kalau kita membaca subhanallah, subhanallah, maka hati kita harusnya mengiringi ucapan tasbih ini dengan pengagungan kepada Allah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha suci dari kerendahan, Allah maha suci dari aib, Allah maha suci dari cacat, Allah maha suci dari segala sesuatu yang tidak layak disandang oleh Allah sebagai Rabbul Alamin. Nah, itu para jamaah, maka kita sucikan Allah dari segala kekurangan. Allah itu rezekinya tidak pernah berkurang. Allah itu tidak pernah dimadharati dengan dosa dan maksiat para hambanya. Begitu. Allah juga tidak akan pernah diuntungkan dengan ketaatan para hambanya. Karena taatnya seorang hamba itu murni untuk kebaikan dirinya sendiri.
lahir batinnya, dunia dan juga akhiratnya. Memahasucikan Allah Subhanahu wa taala salah satu caranya dengan belajar akidah tauhid, makrifat kepada Allah. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tahu bagaimana kedudukan Allah yang Maha Agung. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, lebih khusus lagi kita mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah, memiliki sifat-sifat yang maha luhur, yang tidak menyamai sifat dan nama siapapun daripada makhluknya. Semakin orang mengenal nama dan sifat Allah, semakin mendalam imannya, semakin besar pengagungan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu para jamaah, dalam istilah bahasa kita juga ada ya, tak kenal maka tak sayang maka tidak cinta, kan begitu. Mengenal orang itu dari apanya? Mengenal orang dari apanya, ikhwan? Yang pertama kali dari namanya, kan begitu. Dari namanya. Dulu antum nikah, untuk menumbuhkan cinta ke istri gimana caranya? Hah? Ada yang sudah nikah belum? Kenali dulu namanya. Namanya siapa? Ini kalau nggak ada namanya gimana? Namanya bukan siapa-siapa. Masa nggak ada namanya? Pasti dikenali dulu namanya. Sifat-sifatnya. Tinggi kah, langsing kah, begitu kan? Dikenali sifat-sifatnya. Orang tuanya siapa, kan begitu. Untuk lebih mengenal, mendalami, supaya tumbuh rasa cinta kita kepadanya. Nah, dalam kehidupan dunia begitu para jamaah. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita harus mengenali dulu sesuatu yang akan kita cintai, supaya tumbuh rasa cinta kita. Walillahi al-matsalul a'la. Maka lebih-lebih lagi untuk Allah. Ya, bagaimana orang mau mengenal Allah kalau dia tidak pernah mau mengenal nama-namanya, tidak pernah mau mengenal sifat-sifatnya? Ada berapa nama Allah, ikhwan? Banyak kan? Nabi menyebutkan secara khusus siapa yang hafal 99, dijaga, dipahami, dipraktekkan, maka dia akan masuk surga. Itu kata para ulama bukan pembatasan, bahwa nama Allah cuma 99. Nama Allah itu banyak. Ada yang Allah simpan untuk dirinya sendiri. Allah simpan di ilmu gaibnya. Artinya banyak. Dari sekian nama Allah yang banyak itu, berapa yang sudah kita kenal? Coba sebutkan 10 aja nama Allah. Ada yang kenal Pak sama Allah? Namanya saja. Nggak usah dulu sifatnya, namanya saja. Kenal nggak, ikhwan? Antum hafal 10 nomor HP? Oh, 10 nomor HP bisa hafal. Begitu. 10 nama Allah masa nggak hafal? Bagaimana kita mau sayang sama Allah kalau tidak kenal sama Allah? Kan begitu. Dipelajari nama-namanya. Oh, Allah itu punya nama Al-Mannan, zat yang maha memberikan anugerah. Allah punya nama Al-Wali, Al-Maula. Allah punya nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Al-Ghafir. Allah punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Hamid, Al-Ghani, Al-Hayy, Al-Aziz, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Banyak nama-nama Allah. Dan semakin kita mempelajari nama-nama Allah, semakin kita kenal Allah. Ternyata Allah memiliki nama ini. Dan dalam kaidah, setiap nama pasti mengandung sifat. Itu untuk kaidahnya. Kaidah di dalam asma Allah, setiap nama Allah pasti mengandung sifat. Itulah kenapa nama Allah itu husna. Karena setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna tanpa cacat. Beda dengan manusia. Nama manusia husna enggak, ikhwan? Nama antum tuh husna enggak? Tidak. Nama kita enggak sampai husna. Kalau Hasan mungkin. Hasan, nama yang baik. Iya, baik. Kenapa nama kita tidak sampai seperti namanya Allah, sampai derajat ke husna? Husna itu baligha fil husni ghayatuhu. Sampai kepada puncak kebaikan, kebagusannya. Nah, kalau kita enggak. Walaupun nama kita baik tapi tidak sebaik nama
Nama Allah. Kenapa demikian? Karena nama kita tidak identik dengan sifat. Paham maksudnya? Ada nggak orang jahat namanya bagus? Ada Pak? Kalau nggak percaya datang aja ke tahanan sel-sel itu. Ya, ada kurir narkoba namanya Abdullah. Begitu. Kurir narkoba. Begitu ya. Ada orang bunuh istrinya sendiri namanya Abdul Aziz. Namanya bagus-bagus. Tapi sifatnya tidak mesti bagus. Nah itulah nama manusia, nama yang lemah. Walaupun kita berusaha untuk memberikan nama yang terbaik untuk anak keturunan kita, tapi jelas manusia ya tidak identik dengan sifat yang baik ketika namanya baik. Apalagi namanya sudah jelek, begitu ya. Namanya sudah jelek, karakternya jelek, ya pantas, begitu ya. Begitu para jamaah. Saya lagi ngisi tausiah akekah itu ya, ada jamaah cerita setelah nasihat akekah, ada yang bertanya, Ustadz, di kampung saya itu ada anak bandelnya minta ampun. Katanya namanya dari Al-Quran, tapi kok bandelnya minta ampun? Siapa emang namanya Pak? Namanya itu Zalimun. Namanya dari Al-Quran katanya. Zalimun, cuman mungkin orang Bugis jadi dialeknya Zalimun. Kata saya ya pantas, namanya aja jelek gitu kan. Namanya jelek, Zalimun, orang-orang zalim gitu. Yang lebih ngeri lagi Pak, lebih ngeri lagi, ada ibu-ibu cerita ke saya, Ustaz di kampung saya, ini rata-rata di kampung. Di kampung saya ada orang namanya musyrikin. Ya. Apa artinya musyrikin Pak? Orang musyrik. Emang ada di Quran. Musyrikin itu ada. Tapi ya setidaknya lihat terjemahannya gitu loh. Kan ada terjemahannya. Jangan asal comot dari Al-Quran kayaknya bagus. Dipanggilnya ikin katanya. Tapi kan tidak enak. Ternyata aslinya musyrikin. Allahu Akbar. Ini ya orang tua itu ya sedikitnya berilmu gitu loh. Sebelum punya anak tuh belajar dulu. Ya adab-adab punya anak tuh kayak apa, ngasih nama ke anak tuh gimana, jangan sembarangan, begitu ya. Nah itu para jamaah. Jadi kenali nama Allah supaya kita semakin makrifat kepada Allah, semakin tumbuh cinta kita kepada Allah. Karena tidak ada nama yang kita pelajari dari nama-nama Allah kecuali kita memahami bagaimana sifat yang terkandung di dalamnya. Dan luar biasa para jamaah. Maka pantas ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kata para ulama, siapa yang belajar asma dan sifat Allah, pasti dia cinta sama Allah. Pasti itu. Artinya jalan untuk mencintai Allah itu belajar asma sifat. Belajar. Kenali nama-nama Allah. Kita akan paham, kita akan ma'rifat, kita akan kenal siapa Allah. Dengan segala keagungannya, kesempurnaannya. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya ya saking pentingnya pembahasan itu, para ulama menuliskan kitab tersendiri terkait dengan akidah Asmaul Husna dan sifat yang sifatul ulia. Nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha luhur. Baik para jamaah, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti berikutnya kita masuk di hadis yang kedua, riwayat dari jalan sahabat Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad ketika mengutus dai ke negeri Yaman, dan yang diutus adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Para jamaah sampai di sini pelajaran kita, ini namanya akidah dan fikih gitu. Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.